Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan memaparkan terkait hasil analisis bisnis digital pada Ruang Guru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chai Sarita Bunga Permatahati. Saya dari kelas MJ 510, mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, CPOD dari Universitas Siber Asia. Nah, sebelum kita membahas mengenai hasil analisis bisnis digital, sebelumnya kita akan mengulas terlebih dahulu mengenai perbedaan antara bisnis digital dan bisnis konvensional, di mana bisnis digital ini merupakan bisnis yang memanfaatkan teknologi dari berbagai inti dari operasinya, baik dalam hal produksi, distribusi, pemasaran, maupun pelayanan pelanggan. Nah, adapun perbedaan antara bisnis digital dan bisnis konvensional adalah yang pertama, tentunya bisnis digital ini berbasis platform seperti web, aplikasi, dan tidak wajib ada toko fisik. Kemudian, bisnis konvensional kita ketahui bahwa kan adanya bangunan fisik seperti toko ataupun kantor untuk melakukan transaksi. Kemudian, bisnis digital ini tentunya global ya, dan tidak terbatas oleh waktu karena bisa melakukan transaksi 24/7. Sedangkan bisnis konvensional ini terbatas pada wilayah geografis tertentu dan batas waktu tertentu. Karena kita ketahui bahwa toko ataupun kantor ini memiliki jam operasional. Kemudian, bisnis digital ini modalnya bisa lebih rendah karena fokus pada infrastruktur IT saja. Kemudian, untuk bisnis konvensional ini modelnya cenderung lebih besar karena perlu sewa pompa, stok barang fisik, seperti itu. Kemudian, bisnis digital ini melalui antarmuka digital, chat, dan analisis data otomatis. Sedangkan bisnis konvensional ini melalui tatap muka langsung atau melalui media fisik. Adapun jenis-jenis bisnis digital di sini ada 3. Yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital, di mana bisnis yang menawarkan versi digital dari barang atau jasa yang biasanya dijual dalam bentuk fisik. Contohnya, toko buku yang menjual e-book, atau toko baju yang berjualan via situs web. Kemudian yang kedua, jenis fasilitator digital dari bisnis non-digital, di mana bisnis yang memfasilitasi bisnis barang dan jasa menggunakan teknologi digital untuk menghubungkan penyedia barang atau jasa konvensional dengan pembeli. Contohnya, marketplace. Kemudian yang ketiga, bisnis digital hybrid, di mana kombinasi yang menawarkan layanan digital sekaligus memiliki kehadiran fisik untuk melengkapi pengalaman pengguna, di mana ini contohnya supermarket yang memiliki aplikasi belanja online sekaligus toko fisik. Baik, terkait dengan studi kasusnya, saya akan menganalisis terkait dengan Ruang Guru, di mana Ruang Guru ini merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan dan telah memiliki lebih dari 22 juta pengguna, serta mengelola 300.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. Nah, jenis bisnis digital dari Ruang Guru ini tentunya yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital, di mana Ruang Guru ini menawarkan versi digital konsep bimbingan belajar atau bimbel, yang dulunya harus datang ke kelas atau secara konvensional menjadi video tutorial dan modul interaktif dalam suatu aplikasi. Kemudian yang kedua, fasilitator digital dari bisnis non-digital, di mana melalui fitur seperti Ruang Guru Private, platform ini memfasilitasi pertemuan antara guru les private sebagai penyedia jasa non-digital dengan siswa secara daring. Nah, adapun keunggulan bisnis digital yang tampak pada Ruang Guru, yang pertama, pasar tanpa batas, di mana kita ketahui bahwa siswa-siswa di pelosok daerah yang tidak memiliki akses ke bimbel fisik yang ternama, kini bisa belajar dengan kualitas guru yang sama dengan siswa di kota besar melalui Ruang Guru. Nah, selama ada koneksi internet, Ruang Guru bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri.
Kemudian yang kedua, potensi penghasilan, di mana menggunakan model bisnis langganan atau subscription. Nah, sekali konten video tersebut dibuat, produk tersebut bisa dijual ke jutaan pengguna secara berulang tanpa biaya produksi tambahan yang besar, skalanya tinggi. Nah, sehingga margin keuntungan meningkat seiring bertambahnya pengguna. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Di sini menggunakan AI atau Artificial Intelligence dalam fitur RoboGuru untuk membantu menjawab soal, serta pemanfaatan Big Data untuk menganalisis perkembangan belajar siswa guna memberikan rekomendasi materi yang dipersonalisasi. Nah, selanjutnya terkait dengan transformasi digital bisnis Ruang Guru, di sini kita ketahui bahwa tahun 2014 Ruang Guru ini didirikan, menandai awal misinya untuk menyediakan pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang. Kemudian, di tahun 2020, merespon pandemi dengan menyediakan live teaching dan meningkatkan kapasitas server untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian di tahun 2020 juga, inovasi kecerdasan buatan atau AI meluncurkan RoboGuru, sebuah fitur pembantu penyelesaian tugas sekolah PR yang didukung oleh teknologi AI. Kemudian di tahun 2021, Ruang Guru melakukan ekspansi layanan interaktif dengan memperkenalkan English Academy. Kemudian di tahun 2024, Ruang Guru melakukan penguatan jaringan dan brand berhasil menjalin kemitraan dengan lebih dari 500 sekolah dan mencatatkan peningkatan kesadaran merek atau brand awareness sebesar 25% berkat kampanye Humas. Kemudian di tahun 2024 juga, Ruang Guru melakukan terobosan edutainment dengan meluncurkan Ruang Guru Class of Champions. Kemudian, ada pun usulan pengembangan bisnis digital untuk Ruang Guru. Yang pertama, hyper personalization dengan AI. Dengan melakukan pengembangan tutor virtual berbasis AI yang bisa berinteraksi secara real-time layaknya manusia dan mirip dengan ChatGPT untuk membantu siswa secara spesifik 24 jam. Nah, yang kedua, model micro-learning, di mana dapat menawarkan paket belajar per bab atau per topik dengan harga yang lebih terjangkau tentunya ya, untuk menjangkau segmen pasar yang menengah ke bawah yang keberatan dengan biaya langganan yang tahunan karena cukup besar. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan tampak pada layar. Baik, Ibu dan rekan-rekan sekalian, cukup sekian pemaparan saya kali ini. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.